Hai calon petani masa depan, apakah kalian siap untuk mengubah cara kita bertani? Di video kali ini, kita akan menjelajahi dunia pertanian presisi, sebuah pendekatan inovatif yang menggabungkan teknologi dengan pertanian. Assalamualaikum, hai semuanya. Selamat datang di video ini. Nama aku Lesta. Hari ini aku senang banget bisa bersama rekanku Mbak Yustianti akan membahas tentang dunia pertanian. Nah, sebelum kita bahas, aku mau sapa Mbak Yus dulu. Halo Mbak Yus. Halo Mbak Lesta. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah kabar baik hari ini. Mbak Lesta gimana Alhamdulillah. kabarnya? Alhamdulillah baik sekali. Apalagi ketemu Mbak Yus, aku senang banget hari ini. Terima kasih Mbak Lesta. Oke Mbak Yus, kita langsung aja. Pertanyaan pertama dari aku. Aku pengen tahu deh, menurut Mbak Yus, pertanian di Indonesia saat ini tuh gimana ya kondisinya? Oke, makasih ya Mbak Lesta pertanyaannya. Jadi kalau menurutku, kalau kita berbicara tentang pertanian di Indonesia secara umum, kita berbicara tentang peluang dan juga tantangan. Kenapa begitu? Kita bicara peluang karena Indonesia ini adalah negara agraris, tentu kita punya peluang untuk di dunia pertanian kita, tapi kita juga menghadapi banyak tantangan untuk dunia pertanian. Mungkin nanti ada berhubungan dengan teknologi dan segala macamnya gitu. Jadi kalau bicara tentang pertanian, bicara peluang dan tantangan, yang pertama kita bicara tentang ketahanan pangan. Iya. Nah, saat ini untuk Indonesia mungkin sudah banyak petani, tapi untuk kebutuhan kita Indonesia secara umum itu belum memenuhi. Jadi kita ambil contoh misalnya seperti beras. Nah, itu kenyataannya kita masih impor dari negara lain. Iya. Sebenarnya ini peluang untuk kita, tapi kita masih menghadapi tantangan itu tadi. Kemudian yang selanjutnya itu tantangannya perubahan iklim. Iya, Nah, kita benar. belum bisa untuk mendeteksi ini secara, bukan kita ya, tapi petani-petani kita sebagian besar belum bisa mendeteksi ini. Nanti hubungannya ini bisa jadi untuk ke gagal panen misalnya, seperti itu Mbak Lesta. Kemudian tantangan selanjutnya itu berhubungan dengan penerapan teknologi. Sekarang mungkin memang pertanian kita sudah bersentuhan dengan teknologi, tapi kan ini belum bisa diserap oleh seluruh masyarakat Indonesia, seluruh petani yang ada di Indonesia. Mungkin untuk daerah-daerah terpencil, mereka belum tersentuh dengan teknologi ini. Jadi ini sebenarnya tantangan juga untuk Indonesia lah secara Iya. umum. Kemudian yang selanjutnya berhubungan dengan kesejahteraan petani itu sendiri. Kita sama-sama tahu petani di Indonesia seperti apa kondisi ekonominya. Seperti itu. Kemudian tantangan selanjutnya, ini masih tantangan juga, itu dengan berhubungan infrastruktur. Iya. Kita masih harus banyak berbenah, misalnya seperti infrastruktur jalan mungkin, penyimpanan untuk hasil-hasil ini masih banyak yang perlu dibenahi kalau menurutku. Kemudian yang selanjutnya ini kita bicara peluangnya. Sebenarnya kalau untuk Indonesia ini peluang pasarnya besar Mbak Iya, Lesta. benar. Sekarang ini untuk permintaan pertanian organik misalnya itu memang sedang meningkat dengan beralihnya gaya hidup masyarakat Iya. ke pola hidup sehat. Nah, sebenarnya ini peluang, cuman kita bicara lagi ke atasnya tadi, ada beberapa tantangan yang harus kita benahi lah. Jadi intinya kalau kita bicara tentang pertanian di Indonesia itu bicara tentang peluang sekaligus tantangan yang Tantangan, iya menyertainya. benar. Seperti itu menurutku Mbak Lesta. Oke, jadi kalau dilihat sebenarnya peluang dan tantangan itu saling beriringan ya Mbak Iya, Yus ya. Yang itu harus betul. kita hadapi bersama tentunya ya tantangan-tantangan itu. Oke nih Mbak Yus, bagus banget ini pertanyaan lanjutan dari saya. Oke, siap Melihat Mbak Lesta. tantangan itu tadi, kita kaitkan dengan generasi muda kita sekarang. Nah Oke. itu kalau dari sisi pandangan Mbak Yus gimana tuh? Untuk anak muda sekarang Iya. ya Mbak Lesta ya maksudnya. Ini kita bicara tentang data dari BPS. Ini juga sebenarnya salah satu masalah juga untuk Indonesia karena Indonesia adalah negara agraris. Kalau menurut data BPS, nah itu petani kita umumnya 60%, kurang lebih 60% itu adalah petani-petani yang sudah berusia di atas 50 tahun. Nah, kemudian sisanya baru 35% atau 40%-nya itu baru sisanya yang
50 tahun ke bawah. Oke. Nah, itu artinya kita bisa bilang bahwa Indonesia ini sekarang dalam kondisi kekurangan calon-calon petani muda atau Ah, petani penerus iya gitu. iya Kalau iya. mereka yang katakanlah yang 60% tadi sudah mulai tidak lagi di dunia pertanian, kita hanya punya 35 sampai 40% yang bergerak di situ. Kalau seperti ini terus ya bagaimana Indonesia ke Iya, depannya? benar Seperti itu, benar. Mbak Lesta. Oke, pertanyaan lanjutan nih dari saya Mbak Yus. Petani muda, generasi penerus ke bidang pertanian nih. Pertanian. Itu bisa kurang menurut Mbak Yus, kira-kira kenapa Mbak? Banyak kemungkinan dan banyak Mhm, faktor ya Mbak Lesta. Yang pertama tentang persepsi pertanian itu sendiri mhm, di kacamata anak muda. Nah, mhm. jadi kalau sebagian besar anak muda itu menganggap bahwa pertanian itu adalah pertanian tradisional atau masih Ah, konvensional masih yang yang lama. betul mereka melihatnya seperti itu. Mhm. Nah, pertanian ini menurut mereka, sebagian besar menurut mereka itu adalah yang identik dengan kerja fisik yang berat. Mereka harus Mhm. ke lahan, mereka harus berpanas-panasan Mhm. dan segala macamnya. Nah, kemungkinan besar kan mereka ya mereka punya pilihan ya sebenarnya Mbak Iya, Lesta, benar. cuman mereka melihat seperti itu. Jadi mereka mungkin inginnya anak-anak muda kita kerja yang mungkin di kantor Oh, yang seperti iya. itu. Mhm Dan mhm. tapi sebenarnya tidak masalah karena itu pilihan mereka. Betul Cuman betul. kalau kita kaitkan dengan kondisi pertanian kita ya itu seharusnya ada anak-anak muda yang eh, Menggiatkan pertanian menggiatkan ini gitu pertanian ya. itu, iya benar Mas. Kemudian untuk selanjutnya bisa jadi faktornya adalah kurangnya informasi tentang teknologi. Mhm. Ini kan tidak semua anak muda mengetahui atau bisa mengakses tentang teknologi pertanian di Indonesia saat ini seperti apa. Iya. Jadi kekurangan informasi. Kemudian yang selanjutnya bisa jadi kendala modal. Oh iya, Kalau mhm. untuk pertanian tentu di awal ini modalnya besar. Mhm. Kemudian adanya ketidakpastian pasar. Ketidakpastian pasar ini misalnya adalah gagal panen atau eh, pengeluaran atau inputnya lebih besar daripada Ah outputnya. iya, benar. Ketidakpastian seperti itu. Itu juga tentu kalau untuk anak muda Mhm. itu menjadi pertimbangan Betul juga Mbak betul. Lesta ya. Mhm. Mungkin mereka inginnya yang dalam kondisi aman setiap bulannya. Itu tidak salah menurutku ya Mbak Lesta ya, itu pilihan gitu. Nah, kemudian ada pilihan lagi, ada selanjutnya pilihan-pilihan karir yang sekarang ini banyak digandrungi anak muda, Mhm. pilihan-pilihan lain yang lebih menarik dan anak muda mungkin lebih tertarik ke pilihan-pilihan tersebut. Oh iya. Nah, kemudian selanjutnya ini berhubungan mungkin dengan kurangnya role model tentang anak muda yang sukses di dunia Iya pertanian, iya. ataupun mungkin ada yang sukses di dunia pertanian, anak muda kita, tapi tidak terekspos. Jadi informasi itu tidak sampai ke masyarakat atau ke anak-anak muda kita. Mhm. Jadi menurutku itu Mbak Lesta, kenapa eh, banyak anak muda yang tidak tertarik ke dunia pertanian. Mhm. Begitu Oke. sih. Jadi kalau dilihat ya Mbak, sebenarnya kan anak muda udah gen apa ya sekarang Iya ya? betul Gen Alpha. Itu harusnya kan punya inovasi-inovasi brilian yang bisa dituangkan dalam dunia pertanian. Dan Mm-mm. mereka lebih bisa untuk menggiatkan dunia Menggiatkan. pertanian ini dibandingkan orang-orang yang sudah lanjut usia tadi ya kan. Bisa Betul. dibilang usia senja itu sudah bisa digantikan dengan gen-gen alpha ini. Ya. Nah, tapi dengan kondisi yang seperti itu, kira-kira nih ada strategi nggak dari Mbak Yus yang bisa Mm-mm. disampaikan untuk kita menggait petani-petani muda atau anak-anak muda ini, Mbak, untuk Mm-mm. bisa menggeluti, menggiatkan dunia pertanian ini? Oke, kalau kita bicara strategi, menurutku ya Mbak Lesta, eh, sebelum ke strategi kita yang awal harus merubah Mhm. mindset Ah, dari iya, anak muda tersebut. betul. Menurutku itu awalnya, dari situ awalnya gitu. Jadi mindset anak muda seperti yang udah kita bahas di awal tadi, Mhm. bahwa pertanian itu konvensional, Mhm. tradisional, kerja fisik, harus Panas, kotor ya. berpanas-panasan, berkotor-kotoran. Nah, itu Mhm. yang harus diubah mindsetnya Mhm. seperti itu. Sekarang ini anak muda harus mengetahui bahwa pertanian sudah bersentuhan dengan teknologi. Mhm. Harus itu dulu menurutku yang harus diubah itu dulu. Mindset dari mereka bahwa pertanian itu tidak sekonvensional itu lagi, Mhm. tidak Mhm. setradisional itu lagi. Awalnya dari mindset sih menurutku Mbak Lesta. Oke.
Mhm. Menarik nih ya. Jadi, merubah mindset anak muda tadi salah satunya kan, perubahan mindset bahwa sekarang kita sudah ke teknologi. Sebenarnya Iya. sekarang itu sudah ada solusi untuk ini Mbak Lesta, Iya. yaitu yang disebut dengan pertanian Ah, presisi. iya. Nah, cerita sedikit, pertanian presisi ini adalah suatu manajemen pertanian atau teknologi pertanian yang sudah bersentuhan dengan teknologi. Mhm. Tujuannya, sederhananya kita menginput seminimal mungkin Mhm. tapi di manajemen tadi ya, dikelola dengan teknologi tadi kita bisa menghasilkan, Output. output yang semaksimal Oh, mungkin. iya, Jadi heeh. kayak kemungkinan gagal panen segala macam atau kita kelebihan dalam pengaplikasian pupuk itu kita bisa minimal mungkin dengan adanya teknologi ini. Iya. Mhm, Jadi kalau saya dengar penjelasan Mbak Yus tadi, itu tuh mesin cerdas, teknologi yang cerdas ya, teknologi yang cerdas, ya membantu betul. kegiatan pertanian dengan Mhm, input yang kecil dan tentunya output yang besar. betul Ya. betul Mbak Lesta. Nah, Mbak Yus, kira-kira dari pertanian presisi tadi kan udah dijelasin ya Mhm, pertanian seperti apa secara singkatnya. Ada contoh nggak teknologinya seperti apa? oke, iya. Jadi sekarang, pertanian presisi ini Eee, seperti yang kita bahas tadi Mbak ya, ini Mhm. solusi untuk, pertanian Indonesia saat ini. Mhm. Salah satu untuk merubah mindset anak muda juga tadi dengan pertanian presisi. Nah, pertanian presisi ini sudah bersentuhan dengan teknologi. Mhm. Contoh-contohnya itu, penggunaan data dan sensor. Jadi di Mhm. pertanian sudah penggunaan data dan sensor ini, jadi kita mengumpulkan data misalnya tentang kondisi tanahnya, kemudian kelembabannya, cuacanya. Mhm. Nah, ini eee, Kontrol. sudah kita kontrol dengan sensor dan perangkat IoT. Jadi nanti, Ah, ini hasilnya adalah bisa membantu petani untuk, kebutuhan tanaman itu lebih spesifik. Jadi petani mhm. tahu nih, setiap tanaman itu butuh berapa Iya. kebutuhannya. Jadi tidak Mhm. ada over application gitu Mbak Lesta. Nah, kemudian ada juga yang disebut dengan pemetaan lahan. Nah, pemetaan lahan ini, teknologi seperti pemetaan satelit dan JIS. Nah, ini nanti tujuannya untuk variabilitas lahan. Mhm. Kan kita tahu setiap lahan itu walaupun berada di satu lokasi yang sama, Iya, mhm. kondisi lahannya pasti berbeda. Berbeda, Nah, mhm. ini ada bantuan pemetaan lahan itu tadi. Itu kan solusi solusi ya kan Iya, ya Mbak benar Lesta benar. ya. Kemudian ada aplikasi cerdas. Nah, Ah, aplikasi iya. cerdas ini seharusnya anak muda suka nih dengan aplikasi cerdas karena sudah Iya. sekarang memang semuanya sudah mengarah ke Mhm aplikasi-aplikasi cerdas mhm. ya Mbak Lesta. Nah, ini penggunaan aplikasi yang berbasis data untuk misalnya pemupukan, Mhm. penyiraman, dan pengendalian hama juga bisa kita kendalikan dengan aplikasi cerdas. Jadi misalnya sekarang kalau dulu petani harus ke sawah Iya. atau harus ke lahan, ke Secara langsung kebun ya? secara langsung Mhm. untuk memantau kondisi tanaman mereka, sekarang sudah bisa dipantau dari rumah dengan satu kali sentuhan aja, Mhm, sudah iya. terkontrol semua. Penyiraman juga tidak perlu kita ke lahan atau ke kebun, sudah bisa terkontrol dari situ. Nah, kemudian selanjutnya ada manajemen sumber daya. Nah, ini untuk mengoptimalkan eh, kebutuhan-kebutuhan kita, misalnya Mhm. seperti tadi ke pemupukan dan segala macam supaya tidak ada over application. Iya, Ya, benar. nah, selanjutnya ada analisis dan pemantauan. Nah, ini nanti berhubungannya dengan kita bisa memantau terus kondisi tanaman kita secara terus-menerus Mhm. gitu. Nah, kemudian yang terakhir mungkin ada teknologi drone. Sekarang sudah banyak mulai ada yang menggunakan, Iya, tapi mhm. mungkin di daerah-daerah tertentu atau yang memiliki fasilitas itu. Nah, Benar. jadi kalau sekarang ini kita melakukan pemupukan itu salah satu contohnya ya Mbak Lesta, salah satu contohnya melakukan pemupukan bisa dengan teknologi drone. Jadi ini Mhm. tentu menghemat eh, waktu, Mhm. menghemat tenaga, kita tidak butuh fisik yang bekerja keras banget Iya, gitu kan. mhm Nah, jadi mhm. sekarang sudah seharusnya untuk Indonesia sudah terselesaikan dengan pertanian presisi ini kalau Iya. menurutku ya Mbak Lesta ya untuk permasalahan kita bicara tadi tantangan gitu ya. Mhm mhm. Jadi menurutku solusinya adalah pertanian presisi Oh, iya. Iya, dari gitu. tantangan dan juga dengan adanya peluang-peluang ini Iya, harusnya pertanian presisi ini menjadi salah satu jawaban ya, Mbak Is betul ya, ya, bisa betul Mbak Lesta. diterapkan. Apalagi dengan Gen Alpha yang pemikirannya, kreativitasnya luar biasa, Betul. suka dengan teknologi-teknologi terkini, harusnya Mm-mm. ini bisa dimanfaatkan dan termanfaatkan dengan baik Betul ya. Mbak Lesta, iya. Iya.
Oke Mbak Yus, nggak terasa kita udah di penghujung waktu. Terima Ya, kasih banyak untuk bincang-bincang hari ini. terima kasih juga Mbak Lesta. Ternyata ngobrolin dunia pertanian itu semenyenangkan itu Iya, ya. menarik ya kan Mbak Iya, Lesta? benar. Jadi teman-teman generasi penerus, calon-calon petani muda, jangan lupa untuk bertani. Karena pertanian adalah Kehidupan. kehidupan. Dadah, sampai jumpa. Dadah.